Vlahovic cekcok dengan Jay Itzes, netizen Indonesia serbu Instagramnya. Dalam laga Juventus versus Venezia, Jay Itzes terlibat adu cekcok dengan Vlahovic. Ya, Vlahovic marah ke Jay Itzes karena dia sepanjang pertandingan dikawal ketat oleh Jay. Namun itu berujung juga atas kemarahan netizen Indonesia. Banyak sekali netizen Indonesia yang lalu menyerang Instagram Vlahovic. Ada yang ngatain Vlahovic dapat penalti goib lah, tukang marah-marah lah. Namun masih ada juga sebagian netizen yang waras yang memandang ini sebagai ulah fans FOMO yang terlalu overproud, di mana kelakuan kayak gini justru akan membuat malu Jay itu sendiri. Pelatih timnas Malaysia. Bentar ya, kita menanggapi dulu tentang Jay Itzes yang kemarin itu main melawan Juventus ya cuy ya. Jadi kalau menurut saya ya, kita itu jadi fans itu yang bijak lah cuy. Artinya yang bijak itu yang seperti apa? Ya jangan mentang-mentang kita orang Indonesia, terus pemain kita yang main di luar terus dikasari atau diperlakukan secara tidak adil di lapangan atau dikasarin di lapangan. Itu jangan langsung dihujat. Maksudnya gimana? Kita itu jangan langsung menghujat orang yang kasar-kasar mati gitu ya. Soalnya itu kan di pertandingan bola ya, di pertandingan bola kan ya wajar lah kalau semisal ada protes terus temponya sedang tinggi-tingginya, itu kan wajar. Jadi kita sebagai fans itu jangan terlalu overpower menyerang kepribadiannya seseorang atau pemain yang notabene itu membuat kita itu marah. Itu jangan ya, itu menurut saya. Dikarenakan apa? Efeknya itu ke pemain kita atau pemain Indonesia. Contohnya seperti apa? Contohnya ini seperti Jay Itzes ya, contohnya seperti Bang Jay. Semisal kalau lawannya dihujat, kan pasti lawannya sebabnya itu apa, cari penyebabnya. Dan penyebabnya kalau menurut berita tadi kan penyebabnya itu adalah Jay Itzes lah ya, penyebab dari serangan netizen Indonesia kan dari Jay Itzes. Jadi pikiran orang yang di sana-sana itu nantinya akan berpikir negatif, bukan berpikirnya positif kayak gitulah cuy. Jadi kita ayolah mengkritik boleh, tapi jangan terlalu yang fanatik atau gimana gitu. Maksudnya kita saling menjaga itu image negara kita atau pemain-pemain kita. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian lah saya nggak tahu. Itu menurut komentar saya ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Pau Marti Vicente mengakui bahwa keputusan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) yang mengumumkan penggantinya merupakan sesuatu yang aneh. Pau Marti Vicente mengakui tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menerima keputusan FAM. Saya rasa sejak awal turnamen, semua yang terjadi agak aneh. Malah saya tidak tahu kebaikan apa yang dilakukan jika mengumumkan kehadiran pelatih baru saat kami masih di sini. Namun itu di luar kendali kami. Jadi yang bisa kami lakukan adalah fokus pada sesi latihan dan juga pertandingan agar kami bisa memberikan yang terbaik saat melawan Singapura besok. Ucap Pau Marti Vicente, dilansir bolasport.com dari harian. Gini cuy, ini kalau menurut saya juga ya, ini kan menurut saya, ini kan komentar saya ya, pelatih Malaysia itu akan digantikan. Soalnya baru beberapa pertandingan ya, belum ada 1 tahun ya, masa mau langsung diganti? Kalau negara Upin Ipin ini mau meniru gaya negara Konoha kita ini, itu kayak gini loh, seperti pemikirannya Pak Erick Thohir. Maksudnya kita itu kasih pelatih itu jangan cuma 1 tahun atau 2 tahun. Soalnya membuat tim itu atau membuat chemistry dalam tim itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita sebagai penonton oke, harapannya menang, permainannya bagus, itu yang selalu diharapkan oleh fans kita semua. Tetapi ya di situ ada prosesnya seperti apa ya. Kalau ngelatih cuma 1 tahun, 1 pertandingan, itu chemistry-nya nggak akan jadi bagus, tapi cuma beberapa tahap doang, tidak bagus mulus. Algoritmanya bukan dari bawah naik, itu bukan, tapi algoritmanya malah naik turun.
Kalau enggak malah ya turun ya gitu. Contohnya seperti negara Konoha kita, negara Indonesia kan, kalau sekarang itu ya, ini kalau menurut saya itu algoritmanya itu naik terus di FIFA itu naik terus. Jadi ya agak buruk, ada yang agak permainannya agak buruk, ada yang enggak, itu ya wajar lah ya. Tetapi kalau ngomongnya pelatih langsung dalam beberapa pertandingan aja langsung diganti ini dan itu, chemistry-nya tidak akan terikat kayak gitu. Itu kalau menurut saya ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Media Vietnam Soha VN soroti pemain timnas Malaysia yang sedang bertugas di timnas malah lebih ini dari negara Upin Ipin lagi cuy. Ini kocak kapten timnas Malaysia kabur jadi sorotan media ASEAN. Kita lanjut lagi nontonnya seperti apa. mementingkan panggilan dari klub. Kisah nyata yang seperti lelucon baru saja terjadi di tim nasional Malaysia ketika kapten tim ini harus kembali ke klub untuk bertanding meskipun sedang berpartisipasi dalam AFF Cup 2024. Tulis. Ada ya pemain yang seperti itu ya. Negaranya sedang membutuhkan tenaganya atau membutuhkan jasanya di timnas, tetapi malah milih main di klubnya. Mungkin di situ ya ada beberapa pertimbangan juga dari pelatih, mungkin dari pelatih, terus dari sisi klub. Tetapi kalau di Indonesia alhamdulillah tidak akan terjadi. Mungkin belum terjadi, tapi semoga tidak akan terjadi yang seperti itu ya. Soalnya ini itu loh timnas loh ya, main di timnas loh ya, entah itu FIFA entah itu apa. Kalau sudah ikut turnamen harusnya sudah mempunyai komitmen cuy, dalam arti komitmen ya, kita harus berjuang mati-matian dalam membela timnas kita, negara kita. Jadi nasionalismenya itu ada di diri kita sendiri gitu cuy. Contohnya kalau di negara itu bukan membanding-bandingkan ya. Kalau di negara kita kan ini ya, pemain-pemainnya bahkan yang di luar negeri atau yang manapun sudah mati-matian untuk membela negara kita. Ini di negara Upin Ipin ada yang seperti ini. Yaudah nggak apa-apa. Lagian ini kan saya juga mengomentari aja cuy ya. Lanjut. Soha.en. Tak tanggung-tanggung, Soha.en bahkan menyebut pelatih Pau Marty berada dalam situasi konyol lantaran tidak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan pemainnya itu. Ya kalau dibilang konyol ya betul. Saya membetulkan. Kalau semisal timnas Indonesia seperti itu, semisal ya, semoga tidak akan terjadi. Semisal seperti itu, semisal ada pertandingan ini di Indonesia, negara Indonesia melawan mana gitu ya, terus semisal JICES masuk di pemain Indonesia. Terus ini turnamen, sebelum turnamennya ini selesai, terus JICES itu memilih ke klubnya, pasti ya fansnya marah, fans juga marah. Begitu juga ini di negara Upin Ipin itu ya, di negara Malaysia. Orang turnamennya ada belum selesai, kok pemainnya udah ada yang berani keluar dari timnasnya, maksudnya keluar itu memilih untuk main di klubnya sendiri. Ya yang disalahkan siapa? Bukan full seluruhnya itu pemain, bukan. Pelatih juga dibilang salah ya bisa dibilang enggak ya bisa. Intinya 50% di pemain, 50% itu di staf pelatih. Menurut saya seperti itu cuy. Lanjut lagi. Baru-baru ini, pelatih Pau Marty mengalami situasi konyol. Iya, ketika harus membiarkan kapten tim Syamar Kuti Abba dan bek kiri Adi Praop kembali bermain untuk klub Penang. Meskipun kedua pemain ini sedang bersama tim nasional Malaysia berpartisipasi dalam AFF Cup 2024, tambah laman tersebut. Pratama Arhan lemparannya garahan andalan timnas zaman sekarang menghujam jantung pertahanan lawan. Asik. Bikin lawan makin deg-degan. Ini
Arhan, pertama Arhan itu udah ada lagunya ya. Ini udah ada lagu dari Pratama Arhan cuy. Pratama Arhan, lemparnya paling dalam itu cuy. Asik ini Arhan udah mempunyai lagu sendiri. Kemenangan Vietnam atas timnas Indonesia adalah Iya. kebanggaan tersendiri untuk publik Vietnam. Oh iya, itu jelas. Kalau menurut kebanggaan sendiri itu jelas ya. Aku paling anti ya kalau ada yang seperti itu. Masih paling anti itu apa? Ini U20 22 cuy. Jangan dulu bangga gitu ya. Jangan dulu bangga dulu. Kalau kalian itu menang aja ngayak, menang aja mati-matian sama Indonesia, menang aja kalian menggunakan skuad utama. Kita kan ini skuad A, B, C, D. Kalau nggak salah E-nya ini skuad E-nya kalau nggak salah timnas kita cuy. Soalnya beberapa pertemuan terakhir mereka selalu kalah. Oh, Mungkin iya. ini adalah partai balas dendam. Tapi bentar, ini kan U22. Apa perasaannya tengok bola Malaysia komentar kurang aku nggak antusias banget. Ini kayak nonton prestasi kurang tahlilan. Ini komentar dari fans Malaysia ya. Masa nonton bola kayaknya kayak orang tahlilan. Astagfirullahaladzim. Nggak seperti negara kita ya. Fans selalu semangat. Kalah menang yang penting kita selalu mendukung. Ini fans, salah satu fans yang menurut saya selalu salah satu fans yang penggemarnya kalau marah-marah, tapi kita tetap dukung dong. Biar apa? Yang main atau pemainnya itu selalu semangat. Kita kan harapannya menang. Tetapi kalau harapan kita tidak tercapai, kita marah ya wajar. Tetapi kita tetap selalu harus mendukung timnas kita cuy. Kakak rasanya menurut kakak gimana? Nggak ada takdir juga. Rasanya takdir juga. Minta maaf, Indonesia memang tidak boleh lawan. Loh, ini itu orang Malaysia langsung ya yang komentar ya, yang bicara loh ya, orang Malaysia langsung. Malaysia jadi tuan pas Indo tengok Philippines. Aku rasa style Malaysia best. World event itu sendiri. Tapi kalau dari fans memang maaf cakap Indonesia memang tak. Kalau kalian mau bilang fans sama Indonesia itu kalian mohon maaf, kalian itu masih kayak gini sama Indonesia ya. Langit dan bumi. Menurut saya ya. Soalnya apa? Orang fans Indonesia aja pernah menggemparkan Qatar. Mana yang berani coba Qatar digemparkan? Lewat apa? Kemarin sih itu yang wasit botak itu kan digemparkan sama netizen kita Indonesia. Indonesia memang tak apa ini. Indonesia memang tak ada lawan. Emang nggak tak lawan coy. Event kan orang-orang. Oke coy. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya reaction kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terus minta komentar kalian di kolom komentar itu seperti apa ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa komentar-komentar kalian dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.